Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Emerald Haq dan saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebutuhan remaja. Yang pertama yaitu menurut Maslow pada tahun 1982, beliau mengemukakan bahwa hierarki kebutuhan manusia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu kebutuhan kognitif. Yang ketiga kebutuhan penghargaan. Yang keempat yaitu kebutuhan cinta kasih, yang kelima yaitu kebutuhan keamanan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisiologis. Berikutnya yaitu kebutuhan menurut Lewis. Pada tahun 1993, beliau mengemukakan bahwa kegiatan remaja atau manusia didorong oleh kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan psikologi, yang ketiga yaitu kebutuhan ekonomi, yang keempat kebutuhan sosial, yang kelima yaitu kebutuhan politik, yang keenam yaitu kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelompok kebutuhan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Menurut Hall, masa ini sebagai masa storm and stress, dan ia menyatakan juga bahwa selama masa remaja akan menghadapi banyak masalah untuk menemukan jati dirinya ataupun identitasnya, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Kemudian ada beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu 1. Kebutuhan organik, yaitu kebutuhan makan, minum, bernafas, dan seks. Yang kedua ada kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga ada kebutuhan untuk berprestasi, yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisis. Dan yang terakhir, yang keempat, ada kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gina Nurul Aini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Jadi pada remaja ini seringkali kita mendapatkan beberapa masalah yang dihadapi mereka sehubungan dengan kebutuhannya, yaitu yang pertama adalah upaya untuk mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Tidak semua hal dapat dilakukan dengan mudah oleh para remaja, baik remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam sikap dan perilaku yang besar, sedangkan di lain pihak harapannya ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan sikap dan pola perilaku. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri, dan akibat lebih lanjut dapat menjadikan remaja bersikap keras atau agresif atau bahkan tidak percaya diri, kemudian menjadi pendiam dan kurang harga diri. Kemudian yang selanjutnya adalah seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan fisiknya. Hanya sedikit remaja yang merasa puas akan tubuhnya, karena hal ini disebabkan karena pertumbuhan tubuhnya dirasa kurang serasi. Ketidakserasian proporsi tubuh ini sering menimbulkan kejengkelan, karena mereka merasa sulit untuk mendapatkan pakaian yang pantas, lalu tampak pada gerakan atau perilaku yang kelihatannya juga tidak pantas. Kemudian selanjutnya, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahami, sehingga sering terjadi salah tingkah dan perilaku yang menentang norma. Pandangannya terhadap sebaya lain jenis kelamin dapat menimbulkan kesulitan dalam pergaulan. Bagi remaja laki-laki dapat menyebabkan perilaku yang menentang norma, dan bagi perempuan dapat menyebabkan perilaku mengurung diri atau menjauhi pergaulan dengan lain jenis. Apabila kematangan seksual itu tidak mendapat
arahan atau penyaluran yang tepat dapat berakibat negatif. Konsekuensi yang diderita sering berbentuk pelarian yang bertentangan dengan norma sosial, seperti homoseksual, lalu lari ke kehidupan hitam, atau melacur, dan sebagainya. Bagi remaja pria secara berkelompok, kadang-kadang mereka juga mencoba pergi bersama-sama ke lokasi berlampu merah atau lokasi WTS. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian kebanyakan akan menghadapi berbagai masalah, terutama masalah penyesuaian emosional seperti perilaku yang overacting, lancing, dan semacamnya. Kehidupan bermasyarakat banyak menuntut remaja untuk menyesuaikan diri, namun yang terjadi tidak semuanya selaras. Dalam hal terjadi ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik, hal ini dapat berakibat kejengkelan. Remaja merasa selalu disalahkan, dan akibatnya mereka frustasi dengan tingkah laku mereka sendiri. Harapan-harapan untuk dapat hidup mandiri dan berdiri sendiri secara sosial ekonomis akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Penyesuaian sosial merupakan salah satu yang sangat sulit dihadapi oleh remaja. Mereka bukan saja harus menghadapi satu arah kehidupan, yaitu keragaman norma dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga norma yang baru dalam kehidupan sebaya remaja dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Berbagai norma dan nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat merupakan masalah tersendiri bagi remaja. Para remaja merasa kalau mereka mempunyai nilai dan norma kehidupan yang lebih sesuai. Dalam hal ini, para remaja menghadapi perselisihan nilai dan norma kehidupan. Menghadapi perbedaan norma ini merupakan kesulitan tersendiri bagi kehidupan remaja. Seringkali perbedaan norma yang berlaku dan norma yang dianutnya menimbulkan perilaku yang menyebabkan dirinya dikatakan tidak sesuai ataupun nakal. Perkenalkan, nama saya Hasna Afifah. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan usaha-usaha apa aja sih yang harus kita penuhi untuk memenuhi kebutuhan remaja. Nah, upayanya yaitu yang pertama, kita harus membiasakan latihan kebersihan, hidup sehat, dan juga hidup teratur. Nah, ini bisa diaplikasikan oleh keluarga, masyarakat, bahkan juga sekolah. Kenapa sih harus seperti itu? Supaya kita bisa terbiasa atau si anak bisa terbiasa supaya hidup sehat dan juga bersih. Yang kedua, perlu juga dilakukan pendidikan seksual. Nah, pentingnya pendidikan seksual ini supaya kita bisa membedakan bagaimana cara menyikapi lawan jenis, sesama jenis, dan juga norma-norma apa saja sih yang tidak boleh dilanggar gitu. Nah, ini bisa diaplikasikan oleh keluarga, lingkungan sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Yang ketiga, juga kita perlu mengembangkan kelompok-kelompok remaja ini dari berbagai kelompok ya. Misalnya kita membuat organisasi tentang kajian, olahraga, seni dan musik, kelompok koperasi, ataupun kelompok belajar dan sebagainya, supaya remaja ini bisa lebih aktif dan bisa bertukar pikiran dari remaja satu dengan remaja yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.